Mari Bapak Ibu bacaan surat Al-Fatihah kita bukan kelepasan kita dan kita usahakan seluruh kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan kita diberikan hidup ini sesuai dengan keinginan yang memberi hidup. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadamu. Dan kita tekadkan dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah, dibimbing oleh Allah dengan cara ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada aku kata Allah dengan sabar dan sholat. Sabar mencapai derajat-derajat tertentu dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan cara pengendalian diri, dan yang paling memberatkan kita sabar itu ketika kita diperintahkan untuk saum. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang membiasakan diri untuk sabar dengan saum, baik saum fardu ataupun saum sunnah. Dan kalau sholat, insya Allah kita termasuk yang sangat biasa sholat. Tapi apakah sholatnya sudah nikmat atau belum, itu yang harus kita tingkatkan. Sudah khusyuk atau belum. Syarat nikmat, syarat khusyuk adalah dia harus membaca. Ya, jadi dalam sholat itu harus membaca. Dan yang dibacanya harus paham. Ulah neroweco unggul. Setelah paham, kemudian amalkan yang kita lakukan itu. Dan nikmati kata demi kata, doa demi doanya. Sambil penuh penghayatan sampai mendapatkan nikmat sholat. Dan ketika akhirnya kita sudah mendapatkan nikmat, perlihatkan kepada orang lain nikmat itu. Selesai sholat itu Bapak Ibu sumringah, beda dengan sebelum sholat. Sebelum sholat jam motrot, setelah sholat jam medun. Ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu sabar dan sholat dengan sesuai tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'asyabirin, kata Allah. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang-orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Ujung-ujungnya kita harus nanya kepada diri kita, apakah sholat kita sudah benar atau belum. Kalau merasa benar, hati-hati, karena itu jebakan. Justru kita harus merasa belum benar, sehingga tiap hari kita tingkatkan kehusuan kita tingkatkan persiapan kita persiapan bersih-bersih kita persiapkan juga bacaan-bacaan kita. Barangkali ada yang belum paham, kita lihat-lihat apa yang dibaca dalam sholat, kemudian kita pahami dengan benar, ya, insya Allah. Nah, hari ini di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Camani Kota Bandung, alhamdulillah sehat walafiat. Di hari Jumat, ya insya Allah penuh berkah. Dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, disucikan jiwa-jiwa kita, dijauhkan dari penyakit-penyakit, baik penyakit jasmaniah ataupun penyakit ruhaniah. Mudah-mudahan kita juga berikhtiar untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran dalam keadaan berbahagia. Yuk kita wujudkan dalam kalbu kita, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu
sadiqul wa'dil amin. Tekankan dalam diri raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang tidak hanya berguna untuk diri, tetapi juga untuk orang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, yang halal dan baik, dan mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan berikhtiar maksimal mendapatkannya secara baik. Dan ketika sudah mendapatkannya, kalau cukup untuk diri sendiri, maka sempurnakan kecukupan itu. Kalau bisa dicukupkan untuk bersedekah, berwakaf, berinfak, dipersilahkan. Bisa menyumbangkan Al-Quran, bisa meramaikan syiar untuk menegakkan ajaran agama Allah dengan cara membangun masjid, membangun sarana-sarana ibadah, membangun madrasah, memberikan beasiswa, memberikan bantuan untuk kelancaran pendidikan di negeri kita tercinta ini. Juga kita tidak sedikit sekarang yang sedang kesulitan air, meskipun musim hujan, tapi untuk bisa mendapatkan air minum harus mencari ataupun harus membeli. Maka kita upayakan untuk yuk bersama-sama membuat sarana sumur untuk dijadikan air bersih untuk mendapatkan kesempatan memperoleh yang semudah-mudahnya dan semurah-murahnya bagi kalangan masyarakat. Juga kita jangan lupa untuk senantiasa bertanam pohon. Bapak Ibu, saya kampanyekan terus, yuk kita nanam, jangan hanya makan ya. Tapi sekali-sekali atuh nanam ya. Dan itu perintah dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Diratalah nur maraneh teh masing-masing untuk bekal di hari esok. Tandur dalam artian sangat luas, dari mulai berbuat amal, beramal soleh, dan salah satu bentuk amal soleh adalah kita memakmurkan bumi, memakmurkan jagat raya dengan cara apa? Memanfaatkan lahan yang tersedia, baik dalam penguasaan kita ataupun dalam istilahnya itu keikutsertaan kita. Ya, boleh kita membantu orang lain yang punya lahan yang tidak tergarap, kita bantu boleh. Tanpa harus meminta upah, karena upah udah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak diupah, itu namanya tentengannya, Pak Dede ya. Nah, gitu Pak Dede. Baik Bapak Ibu, di saung tabir Al-Quran Al-Ikhlas, Alhamdulillah kanan kiri hadir, dan di dunia maya sana Alhamdulillah lewat jalur internet dan juga yang mendengar dari rekaman. Sudah hadir Ibu Ais Yuliati dari Sumedang bersama keluarga, ada Kang Indra dari Radio Kilait FM bersama keluarga, dari Bogor juga hadir Kang Agus Jafar Sidik, dan dari Bandung arah ke apa itu namanya? Al-Jabar ya, Al-Jabar rumah beliau itu Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, diberikan kesolehan, dan kita dimampukan untuk terus-terusan cinta Al-Quran, berbahagia untuk senantiasa istiqomah berjamaah baca Quran. Karena kata Rasul, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Dan membaca Al-Quran adalah termasuk amal terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Bapak Ibu, kata Rasul, amalan terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran insya Allah akan mendapatkan manfaat, dan manfaat itulah yang akan menjadi kualitas sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya. Banyak manfaat artinya panjang umurnya, tengah hesekeun batur, amalnya soleh, rajin belajar. Nah, itulah kita yang disebut bahagia. Dan ketika kita berbahagia, jangan lupa tebarkanlah kebahagiaan itu kepada orang lain. Yuk hari ini kita berbahagia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selamat bergabung juga Teh Irin bersama keluarga dari Cirebon.
Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-An'am. Dari mulai ayat 86. Insya Allah dari 86, 84 sudah sampai 85. Yang 86 insya Allah kita akan baca 5 ayat. 86 sampai ayat 9. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 86 surat Al-An'am. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى
masih nikmat Bu baca. Nah, kita lanjutkan. Tambah bonus 2 ayat ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. وما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم إلا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذين بين يديه أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Nikmat Bapak Ibu baca Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 7 ayat yang kita baca dari surat Al-An'am di pagi hari ini dari ayat 67 sampai ayat ke 92 ya. Yang baiknya bacaan kita diterima Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, dan kita terus diberikan bimbingan untuk senantiasa rindu untuk baca Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, dan kita terus-terusan berupaya maksimal meningkatkan kualitas bacaan kita. Insya Allah. Mari kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-An'am. Mulai dari ayat ke-86. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Jadi ini penegasan tentang para nabi dan rasul dari keturunan Bani Israel ini yang kemarin di ayat sebelumnya diterangkan tentang Nabi Ibrahim, kemudian juga punya anak, dan kemudian anak cucu Nabi Ibrahim ini kemudian menjadi para nabi juga. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan di sini bahwa derajatnya kami lebihkan di antara umat di masanya. Jadi yang disebut tadi derajatnya dilebihkan dari umat di masanya. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ada di dunia, Nabi Musa ada di dunia, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya ada di dunia. Mereka itu dilebihkan derajatnya dari manusia yang lainnya. Di Jawa waktu itu sudah ada manusia, Bapak, Ibu, ya. Ketika Nabi Ibrahim di sana, di tanah Palestina, di Jawa juga ada manusia. Nah, di Amerika juga ada manusia. Di belahan manapun ada manusia. Siapa mereka? Pasti turunan Nabi Adam, bukan turunan monyet. Ya. Ini yang kelirunya itu seolah orang Jawa mah turunan Trinil, cenah Bu, turunan monyet. Naudzubillah. Trinil tadi mana, Bu? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Jawa Timur, ya, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang meyakini. Jadi orang Jawa sama turunan Nabi Nuh, sama turunan Nabi, ya. Mungkin waktu itu teh parasea, ya, anak-anak Nabi Nuh teh parasea. Kemudian ayeuna aing mereka ini teh ka Garut, jadi orang Garut. Ini aing mereka Sumedang, jadi orang Sumedang. Ini ke Banten, jadi orang Banten. Ini ke Tasik, jadi orang Tasik. Ini ke Jawa Tengah, jadi orang Jawa Tengah. Tapi kan dia masing-masing biasa ngajar jadi raja. Ya, satu dengan yang lain saling menguasai, sehingga ada Raja Tasik, ada Raja Garut, ada Raja Singaparna, Singa. Ya, ada Raja Jawa, ada Raja Madura, ada Raja Kalimantan, semuanya itu ada. Tapi jangan lupa Allah menegaskan yang disebut di sini adalah lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau sekarang ada yang melecehkan para keturunan Nabi, itu berarti salah besar, dia tidak paham. Benar dilebihkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dilebihkan itu tidak sombong. Dilebihkan oleh Allah aja tidak sombong para nabi dan rasul. Ya, beda dengan Bani Israel yang baungnya, dia merasa dia paling bagus, yang lain jelek. Bukan berarti begitu. Allah melebihkan artinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai sekarang keadaan itu tidak berhenti. Ada yang kemudian sekarang berubah jadi bukan raja sekarang mah, pak gede-gede partai, palo-balobaan ngadukung. Tungtung nama ayah raja di MPR, raja di DPR, raja di Jawa Barat, raja di Jawa Tengah. Sakedeng deui bakal muncul raja-raja berdasarkan pemilihan. Ya, oke, lamun raja-raja geus teu kaparilih nyarungsep deui, aya oge raja anu tungtungna asup ka panjara suka miskin, eta oge raja.
Ya, ayah bupati, ayah wali kota, ayah gubernur, bahkan ada menteri, can awe presiden selain Bung Karno, nu pernah asup suka miskin. Bung Karno mah suka miskin lain koruptor, tapi karena dia berjuang untuk kemerdekaan, dianggap teroris oleh penjajah Belanda, sehingga ditangkap dan dimasukkan ke penjara suka miskin. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di suka miskin bangga dulu pernah ada pejuang yang dipenjara di sini. Ya. Sekarang juga bangga Bu, tetap karena apa? Kita di Sukamiskinnya di luar penjara. Ya, gitu Pak Dede. Tapi putra Nabi Wijaya bangga di dalam penjara Sukamiskin karena apa? Pegawai beliau Bu, ya menantunya dibanggakan. Tapi mau gaduh minantu di mana? Di penjara Sukamiskin. Sabara tahun Ibu. Selain sabara tahun pegawai itu Bu ya, ASN, aparat. Ya, aparat sipil negara yang ditugaskan di dalam negara. Alhamdulillah. Ya. Yuk kita lanjutkan ke ayat 86-nya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih keturunan mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, yang dilebihkan itu adalah yang dipilih oleh Allah dan mereka ditunjuki di jalan yang lurus. Kita sekalian kalau ingin dilebihkan Allah gampang sekali caranya. Tetaplah berada di jalan yang lurus. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, sekarang yang pintar baca Quran, qari atau qari'ah, dia selalu kalau dalam pertemuan itu dimuliakan. Benar tidak? Penyanyi dangdut, jeung qari kira-kira dimuliakan mana oleh ibu-ibu? Qari, penyanyi dangdut datang memenuhi, rarong hareup, qari datang memenuhi patukang-tukang sieun dititah maca. Ya. Terus Bu, asli teteh Bu ya, kita mah teledor, joledar ke orang-orang yang ahli-ahli baca Quran. Tapi kalau penyanyi, artis, mudah-mudahan gancan tarubat ya. Kemudian ayat ke-88-nya, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada hambanya sesuai kehendak Allah. Apakah kita mendapatkan petunjuk Allah? Ya, dapat. Berarti kita itu dipilih oleh Allah. Ya, sadar nggak Bapak Ibu? Eta masalah nama orang terlebat sadar sudah dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, orang Muslim, tapi orang tengah rasa Islam. Begitu disita sholat berjamaah, mumul, ngajedog wae, mager, cenanya, dititah sholat, dititah ngaji, padahal udah dipilih orang teko Allah. Nah, dihargaan, malah di KTP-an Islam. KTP-nya Islam, tapi kalau kelakuannya Yahudi dan Nasoro. Sahan gitu teh Bu, orang ulah ngomongin batu. Kita mudah-mudahan kita sadar. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk Allah, beragama Islam, maka konsisten, istiqomah, tetap dalam ajaran Islam, dan jangan sampai murtad. Karena begitu murtad, hilang semua amalan, dan tidak akan mendapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Paham Ibu ya? Kenapa kemurtadan itu jangan sampai kita lalui, jangan sampai kita terjebak ya. Termasuk kemusyrikan ya. Kemudian beliau ayat ke-89-nya. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah, yaitu pemahaman agama dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya yang tiga macam itu, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Maksudnya mendapatkan kenikmatan dilebihkan dari yang lain, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian mendapatkan kitab Al-Quran. Ya, ini kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad itu dilebihkan. Bapak Ibu kalau melihat film-film atau cerita tentang Nabi Muhammad, beliau itu betul-betul dari mulai sampai sebelum lahir pun beliau sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Brol lahir ke alam dunia, beliau bersih, tidak setetes darah pun dari rahim ibunda Aminah. Jadi ngelahirkan anaknya itu ayah darah Bu. Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan sudah disunat, bahkan begitu keluar beliau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kan Nabi waktu lahir bukan oe-oe bunyinya, ya. Sama dengan waktu kita takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu anggap kita itu lahir seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Sholli fardal maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblat Allahu akbar. Nah, begitu nyebut Allahu akbar langsung kita mengucapkan aku lahir sebagaimana Rasulullah lahir. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enak nggak Bu kalau gitu? Merasa nggak gitu kalau sholat? Ayo mau kan gitu ya. Tengah rasa, makanya sholatnya lapan nikmat. Hati-hati Bu, kalau ada orang yang sholat tapi nikmat berarti dia itu mendapat bencana. Jadi yang namanya bencana itu ketika sholat tidak nikmat. Sholat itu nikmat itu komun sejen. Makanya kalau yang banyak masalah hidup di dunia karena sholatnya teu bener, karena sholatnya can bener, karena sholatnya teu khusyuk. Ya, yuk kita sadari ke dalam diri kita masing-masing. Jadi disebutkan bahwa mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh manusia. Ya. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Nah, ini Bapak Ibu sering mendengar wama qadarullah haqqa qadrih. Ya, sekarang kan kalau para artis kalau ditanya, kenapa Anda bisa begitu? Qadarullah gitu ya. Nah, ini ngali ikan paudi kan. Baru-baru disebut Quran ciri kue pamajikan orang tahu punya. Nama qadarullah teu naon maot ge loba keneh anu sejen. Ya. Nah, terus kira-kira Pak Edi gitu lamun ibu maot. Ya Allah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, masih banyak yang lain. Roker ceriku, komo atuh Pak Dedenya mun teh lama. Tinggalin teh Bu kamari. Terus banyak aja yang menafsirkan ternyata kalau sudah pasangannya meninggal dunia, rocker pun bisa mewek. Nah, gitu ya. Rocker itu ya, kamu lain rocker menukar dari oh, dan jungkir balik. Punya. Nah, jadi ini yang sering disebut qadarullah. Nah, mereka itu tidak menghormati apa yang diturunkan Allah. Ya, Allah tidak menurunkan sesuatu pada manusia itu menurut mereka. Artinya apa? Mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak mau menerima Al-Quran. Sehingga mereka itu menganggapnya bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Dan menyebutnya Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi alias syair-syair dari Kanjeng Nabi. Itulah kalau apa namanya otaknya sudah tertutupi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Amin. Katakanlah siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkan Taurat, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi Taurat diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, tetapi mereka mengacak-ngacaknya. Yang perlunya diambil, yang tidak perlunya dibuang. Kayaknya persis seperti kita ke Al-Qur'an, nu perlu nawe, terutama ibu-ibu mamun ayat-ayat, boleh laki-laki itu menikah 1, 2, 3 atau 4 hayang nyoekeun beta kana eta teh ayat. Nares Bu. Nares Bu Edi. Ulah dibaca bapana eta mah kan gitu ya. Bahkan ada ustadz yang membacakan ayat itu menerangkan kemudian rasanya kegeul malah ngaji deui cenanya gitu. Nares Bu. Nah, ya. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberikan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang di luarnya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk yang disebut dengan ayat ke-92, yaitu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan, meluruskan dari kitab sebelumnya, dan juga merupakan pedoman bagi kehidupan manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tentu saja Al-Quran itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk diamalkan, dan orang yang baik mengamalkan Al-Quran pasti dia selalu memelihara sholat, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengamalkan Al-Quran yang sempurna, amalkanlah dalam sholat. Ya, jadi baca Al-Quran yang terbaik itu harus dalam keadaan sholat. Di luar sholat, ya silakan terbaik.